Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DR Ahmad, channel seputar pembahasan tentang audio sound system. Oke guys, kali ini saya akan sedikit menjelaskan apa saja fitur dan menu-menu yang ada di aplikasi kontrol manajemen speaker DBX Venue 360. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah membuka aplikasinya ya guys. Saya menggunakan iPad, dan di sini saya tidak menyambungkan DBX venue-nya ya guys, alias di sini tidak saya koneksikan, jadi di sini tidak terdeteksi atau not found ya guys. Oke, untuk membuka menunya saya akan menggunakan versi demo atau virtual, jadi saya klik di virtual ini, dan di sini saya akan menggunakan versi standar ya guys dari DBX nya. Untuk kalian yang mempunyai versi yang lain seperti Dante dan Blueling, nanti intinya sama ya guys, cuma ada tambahan dari fitur Dante dan Blueling untuk koneksinya. Oke, di sini saya menggunakan yang DBX Venue standar, saya klik OK. Setelah masuk, ini adalah settingan dari DBX saya yang sebelumnya ya guys, atau settingan terakhir yang saya terapkan. Bagi kalian yang ingin awal-awal untuk men-setting, sebenarnya kembali lagi ke sistem speaker kalian. Kalian ingin membangun sistem entah itu 3-way atau 4-way. Jadi untuk diketahui DBX Venue 360 ini memiliki 3 input ya guys, yang sudah ada ASEView nya atau input digital, dan memiliki 6 output yang sudah kita bisa konfigurasikan full mono, alias bisa berjalan di semua jalurnya guys, atau semua way dari satu output sampai output ke-6 nya. Oke, sebagai contoh di sini saya akan main di 3-way ya guys. Jadi untuk misalkan speaker saya gunakan di sistem 3-way. Jadi yang pertama saya di sini akan jelaskan di menu bagian atas ini, pojok kanan atas. Dari yang pertama ini adalah tombol searching ya guys. Ini tombol searching atau tombol untuk mencari jika kita sudah terkonek dengan WiFi, dan kita cari di tombol ini untuk mencari perangkat yang sudah tersambung, dalam hal ini yaitu DBX venue nya. Setelah itu di sebelah kanannya ada tombol wizard ini ya guys. Jadi ini untuk pengaturan awal atau menentukan sistem kita, nanti akan kita coba. Nah, di sebelah kanannya lagi ada tombol dengan icon tanda tanya ini ya guys, coba kita buka. Jadi icon ini sebenarnya adalah menampilkan informasi dari isi dari aplikasi ini ya guys, mulai dari input, dan untuk displaynya ini dijelaskan dalam bahasa Inggris. Mungkin bagi kalian yang tidak bisa bahasa Inggris akan sedikit kesulitan. Oke, setelah di tombol tanda tanya ini ada tombol titik 3 ini, kita buka ya. Di sini seperti yang kalian lihat, ini adalah preset ya guys, preset dari unit yang sudah kita tancapkan sebelumnya. Jadi di sini bisa kita recall atau kita panggil ulang, mau kita terapkan yang settingan yang sudah kita simpan sebelumnya atau settingan pabriknya yang akan kita gunakan. Oke, setelah itu ada tombol pengaturan di sini. Jadi pengaturan ini isinya hanya dari update untuk aplikasinya ya guys. Ini ada tombol check for update di sini. Jadi kalau aplikasinya ada updatean akan kita periksa di sini supaya kita tahu kalau aplikasinya ini ada update terbaru. Dan untuk kolom di bawahnya ini adalah status kalau kita sudah mengkoneksikan manajemennya ya guys. Oke, untuk yang terakhir ini adalah tombol home atau tombol kembali ke menu paling awal.
Oke, jadi untuk pertama kita tentukan sendiri pengaturan kita tanpa menggunakan preset bawaan. Kita klik di tombol wizard, akan tampil seperti ini. Untuk run auto EQ, run AFS wizard, wizard option, dan manage tuning ini tidak bisa ya guys tanpa kita menyambungkan DPX nya. Jadi yang kita gunakan sekarang untuk sebagai gambaran saja, kita gunakan run system setup wizard. Kita klik. Oke, di sini ada peringatan complete setup wizard will override your current configuration. Maksudnya di sini adalah selesai setup ini akan menimpa settingan yang ada sebelumnya ya guys, atau konfigurasi yang sudah kita tentukan sebelumnya atau yang sudah tertampil di sebelumnya. Jadi kita klik next untuk menimpanya atau mengoverride. Kita klik next. Start from default setting artinya kita awali dengan settingan default atau bawaan. Klik yes, terus kita klik next. What will you like to set up? Apa yang akan kita set up? Misalnya kita main 3-way, berarti kita set up di speakernya saja ya guys, atau di power amplifiernya saja. Untuk yang bawahnya ini ada stick monitor, jadi kita bisa gunakan untuk monitor juga. Bawahnya lagi ini PA system plus stick monitor alias power amplifier kita dan stick monitornya atau monitor kita juga, jadi bisa kita jadikan satu di sini. Oke, sebagai contoh saya hanya menggunakan yang PA system ya guys, karena saya akan men-setting di 3W stereo. Kita klik next. Di sini kita dikasih pilihan mono, stereo, apa LCR. Kita pilih stereo. Klik next. Select left PA input atau channel kirinya, kita pilih inputnya dari analog 1. Kita klik next. Sebelumnya kalau kalian ada channel digital, kalian bisa masukkan di AES ini ya guys untuk input digital. Karena sebagai contoh ya saya kasih analog 1 ini. Klik next. Klik next lagi, ini XLR input format will be changed atau akan berubah. Kita klik next. Select right PA input, ini untuk channel kanan ya guys. Inputnya kita pilih analog 2, kita klik next. Select your stereo main speaker, ini speakernya pakai merek apa ya guys, entah JBL tipe berapa, bisa dipilih di sini semua tipe. Saya klik di not listed atau tidak tercantum ya guys. Kita klik next, ini sebagai contoh saja. Terus ini kita ditanya select main speaker mode, kita pilih by M ya guys. Kalau kalian menggunakan crossover pasif, kalian juga bisa menggunakan full range. Untuk contoh kali ini saya menggunakan by M. Kita klik next. Are you using sub, itu artinya apakah kalian menggunakan subwoofer. Kita pilih yes. Kita klik next. Apakah kalian menggunakan aux dari subwoofer dari aux, kita pilih no, karena ini inputnya nanti jadi satu ya guys. Kita pilih next. Select sub output format, kita klik stereo lagi ya guys, nanti 3W stereo. Klik next. Ini merek speakernya untuk subwoofer, saya pilih not listed lagi, ibaratnya kita menggunakan speaker custom ya guys. Klik next. Ini amplifier untuk high nya, kita klik not listed juga sebagai contoh saja. Kita klik next. Ini amplifier untuk low nya, atau di sini terbaca low, sebenarnya ini middle ya guys, nanti soalnya udah pakai subwoofer. Jadi kita klik not listed, kita klik next. Ini untuk power sub nya, kita klik not listed juga, klik next. Apply the current change, ini adalah terapkan pengaturan saat ini yang sudah kita atur maksudnya. Klik yes dan klik next. Dan ini adalah diagramnya ya guys. Jadi dari analog 1 inputnya dan analog 2, ini channelnya, channel 1 2 ini untuk left dan right high, channel 3 dan 4 ini untuk left low dan right low, channel 5 dan channel 6 ini untuk left sub dan right sub.
Oke, kita klik next. Ini sudah selesai ya guys, kita kembalikan ke tampilan awal dengan klik tombol home. Akan seperti ini ya guys. Jadi dari input 1-2 ini akan diteruskan ke AFS ini atau auto feedback suppression, atau nanti ini digunakan untuk menghilangkan feedback di speaker ya guys. Jadi untuk mengatur ini kita harus menyambungkan dengan unitnya atau manajemennya, dan kita harus menancapkan mic RTA atau mic measurement. Jadi gunanya AFS ini, misalkan kita main live ada mikrofon kita yang feedback, itu nanti kita setting otomatis di sini ya guys menggunakan mic RTA. Jadi mikrofonnya kita buka semua, yang untuk alat ataupun untuk vokal kita buka semua. Setelah itu kita ukur, kita buka fitur AFS ini, kita analisis pakai mic RTA. Nanti mic RTA nya itu akan membaca sendiri dan mengurangi frekuensi yang menyebabkan feedback guys. Jadi tidak bisa kita gunakan fitur AFS ini tanpa mic RTA. Oke, ini tampilannya untuk AFS. Kita kembali ke home. Setelah AFS di sini masih di bagian input ada GEQ atau graphic EQ. Kita klik sama seperti biasanya ya guys, graphic EQ kita bisa post di mana saja. Untuk frekuensi yang kita inginkan bisa kita cut sesuai yang kita butuhkan ya guys. Untuk graphic EQ seperti itu ya guys kurang lebihnya. Kita kembali ke home. Setelah graphic EQ di sini ada subharmonic. Jadi namanya subharmonic di sini sebenarnya untuk menguatkan frekuensi sekitar ini yang sudah tertulis 24 sampai 36 Hz. Yang untuk atasnya ini dari 36 sampai 56 Hz. Jadi untuk menggunakan ini juga kita harus untuk melihat speaker kita ya guys. Kalau speaker kita tidak mampu sampai frekuensi ini ya jangan terlalu dibuka ya guys, nanti speaker kita juga bisa jebol, yang ada malah tidak maksimal. Oke, kembali ke tombol home, kita beralih ke output. Dari awal output di sini ada input A, ini routingnya seperti ini, gainnya ini di sebelah sini. Kalau untuk mengurangi atau menambah, untuk settingan defaultnya ini di 0 dB ya guys. Kita kembali tombol home. Begitu juga dengan input dari B, sama ya guys, karena di sini stereo. Yang A ini untuk left dan yang B ini untuk right atau untuk kanan, untuk kiri dan kanan. Setelah input AB ada auto EQ. Auto EQ ini juga bisa kita setting secara otomatis ya guys menggunakan mic RTA. Jadi cara penggunaannya sama dengan AFS tadi, cuma di sini yang kita ukur itu speaker ya guys. Jadi mic RTA nya nanti akan menghadap ke speaker. Setelah itu kita jalankan auto EQ, otomatis EQ ini akan mengatur secara otomatis ya guys, agar audio yang keluar dari speaker kita itu terbaca flat. Oke, setelah auto EQ ada kompresor. Seperti biasanya kompresor ya guys, di sini juga ada threshold, gain, ratio, override, attack, dan hold. Sudah sangat lengkap ya guys. Setelah kompresor di sini ada crossovernya. Seperti ini tampilannya ya guys. Jadi untuk crossover ini masih bisa kita setting area kerjanya. Kita klik dulu di bagian gembok ini, kita klik OK. Maka di sini bisa kita setting lagi, misalnya high-nya seberapa, low-nya seberapa, sub-nya seberapa. Kalian bisa mengaturnya dengan menambahnya di sini.
atau langsung menariknya dari sini sesuai yang kalian butuhkan. Oke, kembali ke home. Untuk crossovernya seperti itu ya guys. Setelah crossover ada PEQ atau parametric EQ. Di sini untuk parametriknya ada 8 ya guys. Jadi sudah sangat banyak menurut saya. Biasanya ada 4-5, kalau di DPX venue ini ada 8. Jadi fungsinya parametrik ya untuk mengcut atau memboost ya guys, supaya hasil akhirnya speaker kita bisa maksimal, suaranya bisa flat. Oke, parametric EQ seperti ini ya guys kurang lebihnya. Kita kembali ke tombol home. Setelah itu ada limiter. Ini juga penting ya guys, limiter untuk menlimit supaya speaker kita tidak mudah jebol ya guys. Jadi kita limit sesuai kemampuan speaker kita. Sama di sini juga ada threshold, overresi, juga ada attack, ada hold, dan ada release dan overshot di sini. Dan ini sangat penting limiter ini untuk keawetan speaker kita. Oke, setelah limiter yang terakhir ada delay ya guys. Delay ini juga sangat penting untuk sound system, karena terkadang kita saat live ada frekuensi dari high atau mid yang datangnya itu duluan ke telinga kita. Jadi itu perlu kita delay ya guys, sesuai dengan namanya delay atau penundaan, agar audio yang datang ke telinga kita itu datangnya bersama-sama. Jadi bass, middle, dan tweeter itu bisa kita dengar secara bersamaan datangnya. Oke, setelah delay itu yang terakhir menunya. Untuk yang terakhir di merah-merah ini, panah merah ini adalah settingan mute ya guys. Jadi ini kalau kita tekan akan ter-unmute atau tidak disenyapkan alias berbunyi. Oke, seperti itu isi-isinya ya guys. Dan untuk tombol konfigurasi ini untuk merubah lagi yang sudah kita setting di wizard. Misalkan seperti ini, kita klik konfigurasi, ini di mode konfigurasi ya guys. Dari bagian input, misalkan untuk sub harmonik ini mau kita ganti apa, bisa ya guys. Di sini misalnya kita mau ganti, ada pilihan automatic gain control, backline delay, kompresor, noise gate, parametric EQ, sub harmonic sign. Jadi misalkan ini kita ganti noise gate, sangat bisa ya guys. Seperti ini akan berubah menjadi noise gate. Berlaku juga untuk kompresor yang berada di output ini ya guys. Ini juga bisa kita ganti. Untuk yang lainnya ini bisa kita link atau unlink. Kalau di unlink ini akan disetting sendiri-sendiri seperti ini ya guys. Kalau di link nanti langsung jadi satu settingnya. Untuk jalur high sama, untuk mid dan low nya juga sama semua. Fungsinya link itu untuk mengatur dua channel langsung. Jadi saya sarankan kalian menggunakan smartphone atau iPad seperti ini ya guys. Karena apa, bagi pemula seperti saya ini sangat mudah sekali kalau men-setting dengan smartphone atau iPad ya guys, karena grafiknya ini sudah kita bisa melihat dengan jelas. Kalau kita setting langsung di DPX nya atau di unitnya itu kadang kita masih kebingungan ya guys, melihat dengan layar kecil, dan juga letak-letaknya tidak seperti ini. Makanya saya sarankan memakai iPad atau Android ya guys untuk men-settingnya. Dan kelebihan juga yang kedua, kalau men-setting seperti ini kita bisa menyeting dari jauh ya guys, tanpa kabel atau wireless. Jadi ini teknologi terbaru yang menurut saya sangat kita butuhkan, tanpa kita harus mengotak-atik di perangkatnya. Kita bisa men-setting dari kejauhan, entah itu mixer, speaker management, sekarang sudah bisa kita
sudah bisa kita setting dengan wireless ya guys, atau tanpa kabel. Jadi dari kejauhan kita bisa setting dengan sinyal wifi. Untuk cara menyambungkan dengan wifi kemarin sudah saya buatkan video, silahkan kalian lihat di channel saya. Oke guys, itu saja mengenai fitur-fitur atau menu-menu yang ada di aplikasi kontrol DVX Venue 360. Semoga sedikit gambaran ini bisa membuat kalian paham dan mengerti. Nanti selebihnya kalian explore sendiri lagi untuk setting-settingnya. Ini hanya sedikit contoh ya guys, dan saya sangat rekomendasikan untuk mengkontrol dari smartphone atau iPad seperti ini. Oke guys, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf, karena saya sendiri juga masih belajar. Kita sharing bareng-bareng di sini ya guys. Oke guys, bagi kalian yang belum subscribe, sekali lagi saya ingatkan, mohon dukungan kalian subscribe channel saya agar saya semakin bersemangat membuat konten-konten yang mungkin sedikitnya bisa bermanfaat bagi kita semua ya guys. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih, dan buat kalian yang sudah subscribe, sudah selalu setia menonton video saya ucapkan juga banyak terima kasih. Oke guys, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam audio profesional Indonesia.